dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Hati kami bersukacita ya Tuhan. Pagi hari ini hati kami bersukacita karena kami mendapatkan kesempatan kembali untuk mengagungkan Engkau bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dari kesia-siaan kepada hidup yang penuh pengharapan. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Mari Bapa, urapi kami, pakai kami hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu untuk masuk dan mengalami kebesaran, kekuatan dan hikmat-Mu yang memulihkan itu ya Tuhan. Kami percaya kuat kuasa Roh Allah menaungi kami. Kami beria-ria seperti Daud menari. Kami menari di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan sudah luar biasa sepanjang sepekan ini. Ya, yang bekerja, yang studi, saya percaya di dalam pertolongan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semuanya menuai, amin. Oleh sebab itu pagi ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Yang setuju boleh beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbang Tuhan, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia kirangkanku. Sama-sama katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Hanya Tuhan yang mengkirangkanku Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kuperlukan Tuhan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, agungkan Dia. Betapa hebat, betapa kuat kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama sebagai segala raja, Tuhan Allah kita. Amin.
di atas segala nama. Satu-satunya nama yang diberikan kepada kita, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin Tuhan. Dia berjaya atas semua. Luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Apa katakan? Betapa kuat, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Kau yang terindah, hidup ini tiada lagi kita menyembah Tuhan. Sembah Dia dari lubuk hati kita yang terdalam. Sembah Dia dari lubuk hati yang terdalam.
kuat maupun lemah, tetap Yesus kau, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, akan goyah karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus. Boleh lambaikan tangannya, boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sembah Tuhan sekali Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sebagai anak domba yang telah disembelih, yang telah membeli kami lunas dengan darah-Mu, sehingga saat ini kami semua di ruangan ini diperhadapkan, dilayakkan berdiri di hadapan tahta-Mu yang kudus. Engkaulah Allah yang sudah ada, Allah yang ada, dan Allah yang ada sampai selama-lama yang kami sembah. Terima kasih Bapak, mengucap syukur pada pagi ini. Saat ini kami mau belajar yang kebenaran firman-Mu untuk memahami lebih dalam lagi akan kebenaran-Mu. Roh Kudus, ajari kami semua baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikannya, dikawal, dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Sungguh luar biasa pagi ini umat Tuhan menyembah dan muji Tuhan kita, karena Tuhan memakai yang luar biasa Bapak Heri dan tim pujian dan musik. Dan terima kasih telah membawa kita untuk masuk satu dimensi lebih jauh. Terima kasih juga kepada segenap jemaat yang telah dengan antusias mengikuti ibadah di pujian penyembahan dan baik. Dan saatnya kita saat ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul pujian dan penyembahan dari dahulu sekarang sampai ke kekalan. Sesuai dengan tema subtema untuk minggu ini yang diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 2 dan Mazmur dan Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 14. Kita lihat di sini gambar pertama, ada gambar, kalau kita tahu kita pelajari ini diambil dari Wahyu pasal 4, bagaimana pada saat empat makhluk itu menyembah Tuhan, dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dan dialah yang layak menerima segala pujian, hormat dan ucapan syukur. Dan saat itu 24 tua-tua yang ada di tahta sekeliling tahta Allah Bapa dan tahta Allah Anak menyembah Dia, melepaskan mahkota emasnya diletakkan di bawah kaki Tuhan dan mereka menyembah. Dan itulah suasana yang terjadi pada saat Yohanes diangkat Tuhan untuk masuk ke ruang tahta kudus di surga. Nah, untuk memahami lebih jauh kita akan lihat lebih lagi. Kita akan mulai dengan Mazmur pasal 146 ayat 1. Di sini katakan, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi ku ada.
Kita tahu bahwa sebagai orang percaya zaman ini dan juga bagi dunia, kita sekarang diperhadapkan satu saling klaim. Kalau mungkin Bapak dan Ibu baca atau mendengarkan di YouTube, bagaimana semua penganut agama di dunia mengatakan bahwa Allah dialah, Tuhan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kamu tanya agama apapun, Tuhan yang kamu sembah Tuhan yang mana? Itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu menjadi kadang-kadang kalau kita tidak memahami kebenaran ini, kita bisa seperti firman Tuhan katakan dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Kenapa? Mereka bisa salah mengartikan Allah yang disembah. Kalau dianggap semua Allah di dunia ini sama, berarti mereka sesungguhnya sudah tersesat, dan itu Tuhan katakan umat Tuhan akan binasa. Nah, untuk itu supaya kita juga tidak mempelajari Tuhan Allah orang lain, tapi kita lihat Tuhan kita sendiri seperti apa dan kita mau galinya. Mungkin itu sangat mendasar, tapi itu saya kira perlu dari awal kita akan sama-sama mempelajarinya. Di sini katakan haleluya, yang diterjemahkan haleluya itu dikata halel dan ya. Halel artinya pujilah, ya itu Yehova. Di sini katakan pujilah Tuhan atau pujilah Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab kita diterjemahkan dari Tuhan T besar, U besar, H besar, A besar, dan N besar. Tuhan itu diambil dari kata terjemahan dari Alkitab bahasa Yunani, itu diterjemahkan ke bahasa Inggris melalui King James Version, dan terus ke berbagai bahasa dan sampai ke bahasa Indonesia pakai kata istilah YHWH atau YHWH yang disebut dengan bisa dibaca dengan Yahweh. Jadi kalau Tuhan diterjemahkan dalam Alkitab ke bahasa Indonesia itu dari kata Yahweh. Terus dikatakan aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku. Allahku diterjemahkan dari kata Elohim. Elohim, kalau kita mungkin juga mungkin sedikit dibingungkan dengan sedikit kata Allah dipakai oleh tetangga kita, karena kita tahu Allah atau Elohim itu dalam Alkitab bahasa Arab itu diterjemahkan dengan kata Allah. Jadi merujuk kepada Elohim. Tetapi Allah yang dipakai mereka itu di bagian lain kita menjelaskan itu satu arti Allah yang berbeda sesungguhnya. Nah, kita lihat di sini. Kita mau lanjutkan dengan di sini. Sebab kita memahami siapa Yehova dan siapa yang dimaksud di sini, supaya kita kadang-kadang juga di antara ada gereja-gereja tertentu yang menganggap bahwa mereka tidak lagi mau memakai kata Yesus, tapi dia mau menyebut Tuhannya dengan Tuhan Yahweh. Jadi kalau dia kata Yahweh atau dia kata Yesus atau Allah, mereka merasa itu agak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita mau melihat kebenarannya seperti apa. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang sudah ada, dalam bahasa Ibraninya adalah Haya, dan yang ada itu di dalam bahasa Ibraninya Hove, dan yang akan datang Yiye, yang maha kuasa. Jadi kita lihat Tuhan Yesus waktu menyampaikan firman Tuhan yang dicatat dalam bahasa Ibrani, harusnya dalam bahasa Ibrani, tetapi karena Alkitab Perjanjian Lama baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka dikatakanlah aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah abjad pertama dan abjad terakhir dalam bahasa Yunani. Tapi kalau kita tahu Tuhan kita berbicara dalam bahasa Ibrani, seharusnya Tuhan mengatakan aku adalah Alef dan Taf. Alef adalah huruf pertama dari bahasa Ibrani dan Taf adalah huruf terakhir. Firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang dikatakan tadi Haya, dan yang ada dan yang akan datang, itu sesungguhnya adalah terjemahan dari kata Yahweh atau Yehova. Yehova kalau kita pecah katanya Yehova, artinya adalah yang sudah ada masa lalu, yang ada saat ini maupun yang akan datang, itu artinya Yehova. Nah, kita melihat bahwa kalau seperti ini, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 diterjemahkan, maka aku adalah Alef dan Taf, firman Tuhan Allah, Yahweh atau Yehova, yang maha kuasa adalah El Shaddai. Jadi kalau kita membaca ini, berarti kalau Tuhan katakan aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah Alef dan Taf, aku adalah awal dan akhir, akulah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, itu merujuk kepada siapa? Yang maha kuasa, yaitu Yesus sendiri. Jadi jangan dibingungkan kalau ada yang pakai kata Yahweh, pakai Jehovah, kok sepertinya kita alergi. Tapi itu sesungguhnya arahnya adalah tetap sama. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, dan dia adalah Yahweh, dan dia yang maha kuasa. Selanjutnya kita lihat di sini soal berbicara tentang penciptaan. Kita tahu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini saya kasih tanda
ada tanda tanya, Allah yang mana? Nah, ini yang perlu kita lihat. Selanjutnya, kalau kita kutip di dalam bahasa Ibrani, kita mungkin nggak bisa bacanya, tapi kita coba ambil artinya di sini. Dalam bahasa Inggris terjemahkan, in the beginning God created the heavens and the earth. God-nya di sini terus dikasih tanda, ada kata tanda tanyanya. Nah, tanda tanya di sini kalau kita lihat lagi dalam bahasa Ibrani-nya, kalau kita coba membacanya di sini dikatakan Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Di sini kata Elohim et dalam tulisan dalam kitab Kejadian ditulis oleh Musa dalam bahasa Ibrani seperti ini tertulis, ada kata et, alfa, kalau dalam bahasa Ibrani ada alef dan taf. Dan kalau ditanya kepada orang Ibrani saat ini, para rabi pun pernah ditanya, saya pernah baca satu buku, mereka tanya, apa dimaksud dengan alef taf di situ? Dan itu tidak diterjemahkan dalam kitab Ibrani bahasa dalam Perjanjian Lama, mereka tidak menerjemahkan alef taf itu apa, sehingga mereka sendiri tidak tahu apa yang dimaksud di situ. Jadi kalau kita baca di sini berarti pada mulanya Allah itu adalah Allah alef taf. Alef taf itu apa? Yaitu Alfa Romeo, ya. Alfa Omega. Kalau bahasa Ibrani adalah Alef dan Taf, yang awal dan yang akhir. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Elohim Alef Taf, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita menjadi firm dengan kepercayaan ini, sehingga tidak diragukan lagi bahwa dalam Perjanjian Lama masa lalu sampai hari ini, untuk hari ini kita baca di sini penegasannya. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, yaitu Yesus Kristus, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi, dan dari segala yang telah dijadikan. Dan Perjanjian Baru ditegaskan di Injil Yohanes bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus Kristus, itulah Tuhan kita. Sehingga tegas di sini bahwa tidak ada sesuatu yang tercipta tanpa Dia, semua diciptakan oleh Yesus Kristus. Nah, kita paham bahwa Allah yang kita sembah hari ini, yang kita puja, yang kita tinggikan adalah Allah Yehova, yang kita juga dalam Yesus Kristus itu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Nah, selanjutnya tadi kita berbicara tentang apa? Pujian. Sekarang kita masuk dimensi yang lebih baru, karena dikatakan di sini ada pujian dan penyembahan. Karena kalau bicara pujian adalah sesuatu yang kita naikkan baru sampai kepada taraf emosi atau jiwa kita. Kalau kita bernyanyi untuk memuji Tuhan, artinya kita memuji bersama-sama dalam halayak, dalam satu perkumpulan seperti ini, kita masih bersifat horizontal, bersama-sama memuji Tuhan, itu masih sifatnya pujian. Tapi kalau masuk ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu puncaknya, yaitu dimensi roh, yaitu kita masuk dalam penyembahan, yaitu masing-masing akan dipertemukan dalam ibadah ini, masing-masing akan diperhadapkan dengan Tuhan face to face, muka dengan muka, sehingga saat itu kita bisa menyembah Dia, bisa memuja Dia, karena Dialah yang layak menerima segalanya. Nah, kita mulai di sini. Awal dari ini kita melihat dalam Matius pasal 4 ayat 10 dikatakan, maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita tahu waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis dan Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang dan dicoba 40 hari 40 malam, dan pada pencobaan terakhir Dia dibawa ke di atas gunung tinggi dan diperlihatkan semua kerajaan di dunia ini, dan setan katakan, sembahlah aku maka aku akan berikan semua kerajaan, semua kuasa ini kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Nah, kata tertulis itu tertulis diambil dari mana? Untuk itu kita lihat Tuhan Yesus mengutip dalam Ulangan pasal 6 ayat 13 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi dalam Perjanjian Lama, dalam konteks kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, Tuhan diperhadapkan bahwa jemaat Tuhan atau umat Tuhan haruslah takut kepada Tuhan.
Takut dan betul-betul kalau mereka bersalah menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, kalau mereka mempermalukan nama Tuhan, mereka bisa dihukum mati oleh masyarakat itu. Tapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa kata takut akan Tuhan itu diganti dengan jadi kata menyembah. Jadi dalam perjanjian baru kita harus menyembah. Bentar ya. Menyembah hanya kepada Dia sajalah dan engkau berbakti. Yaitu kata menyembah di sini menggantikan kata takut akan Tuhan. Sehingga demikian, menyembah Tuhan itu bukan satu permintaan, bukan satu alternatif, tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu adalah satu perintah bagi kita sebagai orang percaya untuk menyembah Dia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke berikutnya, udah Mazmur pasal 115 ayat 17 dikatakan, bukan orang-orang mati yang akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Dengan kata lain, bahwa pujian kepada Tuhan itu hanya terjadi pada saat kita masih hidup. Kau sudah mati, tidak ada lagi. Firman Tuhan katakan di dalam dunia orang mati tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada hikmat lagi. Semua manusia telah beristirahat dari jeripayanya. Tapi di sini ada satu hal yang luar biasa sih katakan, tetapi ayat 18 katakan, tetapi kita, kata Daud, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, dikatakan. Berarti kita lihat sih perkataan Daud ini ada satu dimensi yang jauh ke depan. Kenapa? Semua manusia pasti akan mati. Kalau mati berarti pujian selesai dong. Tetapi Daud mengatakan kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berarti ada satu janji Tuhan yang luar biasa bagi orang percaya. Bukan saja kita saat ini menyembah dan memuji Tuhan, setelah mati ada satu dimensi kita juga akan selama-lamanya menyembah Tuhan. Itu hanya ada bagi orang percaya. Puji Tuhan. Bagaimana untuk memahaminya, kita lihat lagi selanjutnya. Kita lihat bahwa setiap manusia Tuhan memberikan janji khususnya kepada orang percaya. Pada perjamuan terakhir di ruang loteng atas, Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, di sini kita lihat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, di mana supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ada satu janji yang luar biasa. Memang setiap orang setelah kita mati, tubuh kita mati, roh kita dan jiwa kita kembali kepada Tuhan di surga. Suatu hari Tuhan katakan, yaitu pada saat pengangkatan, Tuhan akan datang kembali secara khusus menjemput orang percaya yang Tuhan katakan akan dibawa ke tempat di rumah Bapa kita. Yaitu kalau pada saat kita masih hidup, kita akan diubah dengan seketika mendapat tubuh kemuliaan. Dan kalau kita sudah terlanjur bisa sebelum pada saat Tuhan datang untuk menjemput umatnya, kita sudah mati, Tuhan katakan kita akan dibangkitkan kembali dan mendapat tubuh kemuliaan yang baru, dan bersama-sama kita akan masuk ke surga. Dan itulah dimensi yang dikatakan dimensi kekekalan yang akan kita nikmati sebagai orang percaya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa untuk memahami masuk ke dimensi ini, sekarang kita dimensi dahulu, dari sejak dahulu Allah pencipta langit dan bumi telah disembah umat manusia, khususnya dan melalui bangsa Ibrani, dan sampai hari ini melalui Yesus Kristus kita menyembah Tuhan yang sama, dan kelak sampai kekekalan kita semua orang percaya akan menyembah Dia. Dan itu kita masuk sekarang dalam wahyu yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Kita tahu bahwa dalam kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang Tuhan Yesus menasehati, menegur, menjanjikan kepada ketujuh jemaat mula-mula yang merupakan gambaran dari jemaat Tuhan tahapannya hari ini. Dan pengertian jemaat yang kita hadapi, yang kita hidupi saat ini, kita sedang masuk satu tahapan, yaitu namanya tahap gereja Laodisia atau Laodikia. Yang seperti apa nanti kita bisa baca lebih lanjut. Tapi di sini kita lihat pada setelah ayat keempat dikatakan Yohanes melihat suatu pintu surga terbuka dan dia mendengar suara yang pernah dia dengar, yaitu suara Yesus Kristus memanggilnya, naiklah ke atas. Akhirnya dikatakan Yohanes naik ke surga, dan saat masuk ke ruang Maha Kudus, dia di surga, dia menyaksikan di situ ada satu takhta, dan di takhta itu ada sekelilingnya ada 12 takhta yang
ada duduk 24 tua-tua. Nah, di situ dikatakan ya, sebelum sampai di situ kita akan masuk lagi bahwa pada saat mereka menyembah kepada Allah yang duduk di atas tahta itu, dikatakan ada satu kitab atau satu buku, satu kitab yang tidak bisa dibuka siapapun. Dan waktu itu Yohanes merasa sedih dan dia menangis, katakan siapa yang layak menerima buku itu, buku atau satu catatan yang satu buku terakhir yang belum bisa dibuka Tuhan. Dan waktu itu Yohanes menangis dan dikatakan salah satu tua mengatakan kepadanya, yang bisa membukanya hanya satu, yaitu Yesus Kristus, turunan dari Yehuda, singa dari Yehuda, karena dia telah berhasil menaklukkan segala musuh dan dia telah mati bagi kita, sehingga dia yang layak menerima buka kitab tersebut. Nah, kita lihat selanjutnya masuk ke ayat pasal 5 ayat 6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua yang berdiri seekor anak domba yang seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Untuk memahami ini kita melihat bahwa dalam kitab Wahyu itu semuanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan dan lambang. Jadi dikatakan anak domba itu kelihatan seperti bertanduk 7. Dan di sini kita perhatikan ada bermata 7, itu berbicara apa? Itu berbicara lambang. Kalau bertanduk itu selalu tanduk diumpamakan, disamakan dengan tahta atau kekuasaan. Kalau mata itu dianalogikan dengan pengetahuan atau maha tahu. Jadi kita 7 adalah angka sempurna, sehingga di sini dikatakan bahwa anak domba itu adalah yang maha kuasa, karena sempurna kuasanya. Dialah yang maha tahu, yaitu yang bermata 7 dan bertanduk 7, dialah yang maha kuasa. Dan itu kita pahami seperti itu. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 7 kita bahas ayat per ayat, dikatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dan dari tangan dia yang duduk di atas tahta tersebut. Jadi Tuhan Yesus dikatakan dia layak untuk menerima gulungan atau kitab itu, sehingga dia menerimanya dari tangan Allah Bapa. Kita baca lagi ayat 8 dikatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah ke-24 tua-tua itu? Karena di dalam ruang surga saat itu yang ada adalah tahta Allah Maha Tinggi, ya, ada tahta Kristus, ada 24 tua-tua, dan ada malaikat-malaikat dan orang percaya di sekelilingnya. Nah, kita mau lihat bagaimana selanjutnya dalam. Kita lihat di situ dikatakan, kita coba cari ciri-ciri ke-24 tua-tua tersebut. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 dikatakan, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari ayat ini kita lihat bahwa 24 tua itu punya ciri-ciri, yaitu memakai pakaian putih dan bermahkota emas. Kita lihat penjelasan Alkitab itu seperti apa. Terus dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sekalipun sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi keempat tua-tua itu melambangkan orang yang sudah menang, yang sekarang duduk di tahta bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jelas itu yang berpakaian putih berarti adalah orang yang sudah menang, yaitu dari umat manusia yang orang percaya. Terus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa ke-24 itu adalah tua-tua yang merupakan bagian dari orang percaya yang saat itu sudah ada di surga, di ruang tahta Maha Kudus. Nah,
kita lihat di sini penjelasan kenapa 24. Mungkin kita melihat hanya 24 dan itu bagaimana ceritanya. Mungkin untuk memahami kita akan melihat kembali dari tata ibadah bangsa Ibrani dan Perjanjian Lama. Di dalam 1 Tawari pasal 24 ayat 3 dikatakan, Daud bersama-sama Zadok dan Bani Eliezer dan Abimelek dan Bani Itamar bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eliezer dan yang lebih banyak daripada yang antara keturunan Itamar, sebab itu orang-orang membagi-bagi mereka menjadi sebagai berikut. Untuk Bani Eliezer 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Kita tahu bahwa tata ibadah Israel untuk bangsa Yahudi yang diwakili oleh suku Lewi, mereka adalah imam-imam yang diangkat melalui keturunan siapa? Harun. Nah, Harun mempunyai 4 anak, tapi anak yang pertama Nadab dan Abihu sudah mati karena dia mempersembahkan api yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tinggal anak yang kedua dan ketiga dan keempat Itamar dan Eliezer. Nah, karena jumlah itu keturunannya banyak, sehingga untuk masuk ke ruang Maha Kudus yang diperbolehkan hanya setahun sekali, maka dari keturunan mereka tuh dibagi tugas, dibagi dalam grup-grup menjadi perwakilan dari imam-imam. Jadi 24 ini adalah wakil imam-imam yang bertugas untuk memasuki ruang Maha Kudus setahun sekali. Jadi kalau 24 imam bisa 24 puak, berarti satu puak hanya bisa dapat 2 tahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus. Dan inilah yang kita percaya, mereka lah yang duduk di tata Allah Bapa dan tata Allah Anak yang mewakili orang percaya di tempat tersebut. Dan untuk itu kita juga mau melihat bagaimana Tuhan Yesus juga menjelaskan dalam Lukas pasal 22 ayat 29 dikatakan, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Waktu Tuhan Yesus sedang melayani di masanya itu, murid-muridnya bertanya, Tuhan, siapa yang terbesar di surga kelak? Mereka sudah bertengkar menanyakan posisinya apa yang didapat setelah di surga bersama Tuhan. Tuhan katakan yang berhak menentukan itu adalah Bapakku yang menentukannya. Tapi dikatakan bahwa engkau akan duduk bersama-sama dengan Tuhan, makan bersama dan memerintah 12 suku. Berarti kalau 12 suku sedangkan tempat itu ada 24. Berarti 12 itu lagi mana? Nah, ada yang menerjemahkan mengertikan bahwa dari 24 tahta tersebut 12 untuk khusus menghakimi suku-suku bangsa Israel, 12 adalah dari gereja-gereja bangsa-bangsa yang tidak percaya yang tergabung, sehingga tahta itu 24, 12 dari Israel, 12 dari gereja. Dan itulah mewakili orang-orang percaya umat Tuhan dalam melayani Tuhan sebagai imam-imam di kerajaan surga. Nah, kita lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dikatakan, ini yang satu hal yang kadang menjadi satu pertentangan. Kenapa? Karena menyangkut masalah terjemahan. Ada yang mengatakan bahwa 24 tua-tua itu bukan orang percaya. Mereka ada makhluk lain yang ada di surga. Tapi kita lihat di sini, kita mau baca, kita telah di sini baca bersama di sini dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dikatakan, dan mereka di sini adalah, kalau kita baca Wahyu pasal 5 ayat 8 tadi, adalah para tua-tua tersebut, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau kita membaca kata mereka di sini, memang kalau kita terjemah ini betul. Berarti ke-24 tua-tua itu memberikan statement bahwa yang mereka ditebus itu adalah mereka, bukan bagian dari dia. Kalau 24 tua-tua mengatakan bahwa mereka telah dibeli bagi Allah, berarti seolah-olah mereka itu bukan bagian dari 24 tua-tua. Betul nggak? Kalau kita katakan mereka berarti adalah orang ketiga jamak. Kalau kita berarti termasuk kita, tapi ini yang dikatakan mereka. Apakah betul? Nah, untuk memahaminya kita kembali harus melihat perjanjian dalam bahasa yang awalnya. Karena dalam bahasa Yunani terjemahkan ke bahasa Inggris, dan bahasa Inggris yang paling tua dipakai yaitu kitab King James Version, dan kita akan lihat bagaimana kita sama-sama kita analisa sebentar. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dikatakan,
Kita coba belajar sama-sama, saya kira bisa bahasa Inggris. Di sini dikatakan, and they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood of every kindred and tongue and people and nation, and has made us unto God kings and priests, and we shall reign on the earth. Di sini pakai kata siapa? Us, bukan them. Jadi yang benar harus gimana? Kalau di sini katakan them, redeem them to God, berarti menebus mereka. Tapi di sini kalau di terjemahan yang sesungguhnya dalam bahasa Indonesia yang benar adalah Dia menebus kami atau kita. Ya, harusnya kalau kita kembali ke tadi harusnya begini. Engkau telah disembelih dan dengan Engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku-suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris yang sesungguhnya, bukan kata them tapi us. Jadi itu sangat krusial. Kelihatannya hanya satu kata, tapi sebenarnya intinya mengubah segala sesuatu. Jadi kita lihat bahwa para tua-tua itu mengatakan bahwa Dia adalah perwakilan termasuk dari kita semua yang telah ditebus. Jadi bukan sesuatu kelompok lain. Ya, jadi kita paham di sini seperti kebenarannya. Maka inilah menggenapi yang dijanjikan dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak kasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi jelas yang dimaksud dengan imam-imam yang ada di surga itu adalah kita yang ditebus karena kita adalah umat pilihan Allah, yaitu imamat yang rajani yang Tuhan janjikan. Jadi bukan siapa-siapa, tapi itulah kita kelak ada di situ bersama Tuhan. Selanjutnya kita lihat sini jumlahnya dari yang ada itu. Wahyu pasal 5 11 katakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata dan makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jelas sekarang di alam kekekalan kita sebagai orang percaya, setelah kita diangkat masuk ke surga, kita termasuk di antara orang percaya. Di situ adalah perwakilan kita, pemimpin kita ada 24 tua-tua yang duduk di tata, dan kita orang percaya ada di sekelilingnya, dan kita bagian dari itu. Nah, terus ayat Wahyu pasal 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Satu gambaran bahwa pujian penyembahan dari dahulu kala, dari penciptaan awal dunia ini sampai saat ini dan sampai kelak kekekalan, itu terus akan terjadi dan berlangsung. Dan itu semua sekarang permasalahan kembali kepada pilihan kita. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan dalam penutup dikatakan bahwa kelak Anda percaya atau tidak percaya, Anda percaya atau Anda orang percaya atau Anda sebagai orang tidak percaya, suatu hari kelak mau tak mau, harus tak harus, terpaksa Anda akan berlutut dan akan mengaku. Karena sekarang pilihannya, apakah Anda mau mengaku sebagai orang percaya, berlutut menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita kelak masuk di surga, atau kita tidak mau menyembah Dia, tidak memuji Dia, tidak menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga akan berlutut di hadapannya, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak di lautan api, di dalam penghukuman. Itu pilihan kepada kita. Dan kita baca dalam ayat ini dikatakan, Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi kita melihat satu janji Tuhan, ini iya dan pasti. Kita harus pastikan kita di ruangan ini ada termasuk yang secara sadar menyadari dan mengambil keputusan untuk menyembah Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dialah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, yang telah menebus kita dengan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Dan kalau kita menerima Dia, memuji Dia dan menyembah Dia di kekekalan, kita akan bersama-sama Dia di surga yang mulia. Tapi kalau kita tidak percaya, kita tetap menolak, kita tetap juga suatu hari harus bertekuk lutut di hadapannya dan mengaku Dia adalah Tuhan, tapi kita bukan bagian dari Dia lagi. Nah, itu pilihan kepada kita, sehingga firman Tuhan pada pagi ini kita simpulkan di sini, dapat disimpulkan bahwa pujian penyembahan dari dahulu, sekarang dan sampai kekekalan itu sudah menjadi rancangan Tuhan, dan itu satu tawaran yang Tuhan beri kepada kita sebagai orang yang mendengar kebenaran ini untuk memilih, menjatuhkan pilihan. Apakah kita mau menjadi bagian yang dengan tulus ikhlas menyadari siapa Tuhan itu yang telah rela, yang Tuhan mengatakan Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Kita coba bayangkan, Tuhan pencipta langit, bumi dan seisinya, tapi Dia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi seperti manusia dan menjadi manusia yang paling hina seperti seorang hamba. Dan bukan itu saja, Dia rela mati di kayu salib, yaitu suatu penghukuman yang paling hina bagi umat manusia. Dan Dia rela mati supaya apa? Supaya kita tidak menerima penghukuman itu. Dan kalau kita percaya kepada Dia, penghukuman itu telah digantikan oleh Yesus Kristus, sehingga kita boleh menerima kemuliaan Dia untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga kita saat ini, kalau hidup kita berakhir, kita sudah ada dalam buku kehidupan, dan kita adalah umat kepercayaan yang Tuhan katakan yang sampai kekekalan, kita juga akan masuk dari barisan orang yang memuji dan menyembah Dia, dan akan masuk dalam kekekalan. Kalau namanya kekekalan adalah sesuatu yang tidak ada batas waktunya. Hidup kita dibatasi selama di dunia ini, tapi kalau di alam kekekalan tidak ada batasnya. Janganlah kita menggantikan sesuatu yang kekal hanya dengan sebatas di dunia yang fana itu masih mengeraskan hati kita, atau masih ragu akan kebenaran ini. Kiranya Roh Kudus berbicara dalam hati kita, dan kita boleh mengambil keputusan menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu menjadi orang percaya dan menerima keselamatan itu. Kiranya firman Tuhan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dan kita semua terdaftar, nama kita ada di kitab kehidupan, dan kelak kita akan bersama-sama di dalam ruang Maha Kudus, di ruang surga untuk memerintah bersama Tuhan di dunia akan datang ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan